Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertumbuhan bakteri. Pada puncak pembahasan yang akan dijelaskan itu mengenai reproduksi bakteri, selanjutnya itu fase pertumbuhan bakteri, kesamaan, dan kesimpulannya. Pertama yaitu reproduksi bakteri. Jadi reproduksi bakteri itu terjadi secara aseksual dan seksual, di mana aseksual artinya membelah diri menjadi dua bagian, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Waktu di antara dua pembelahan disebut generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Jadi waktu di antara dua pembelahan pada bakteri disebut dengan generation time. Misalnya, contohnya itu pada Escherichia coli. Waktu yang dibutuhkan dari pembelahan di antara pembelahan satu dan pembelahan yang kedua, waktunya itu 15 sampai 29 menit. Kemudian contoh lainnya yaitu Salmonella typhi yang merupakan bakteri penyebab penyakit tifus, itu di mana dia cepat membelah. Waktunya itu 23 sampai 24 menit. Kemudian pada Staphylococcus aureus, waktu yang dibutuhkan untuk pembelahan selanjutnya itu 27 sampai 30 menit. Kemudian Mycobacterium tuberculosis, waktu pembelahan di antara pembelahannya ini bisa dibilang lama, yaitu kurang lebih 15 jam. Kemudian pada Thermonema pallidum, yaitu waktu yang dibutuhkan 1980 menit atau sama dengan 33 jam. Pada bagian ini merupakan reproduksi bakteri, di mana dia membelah, pertama dia satu, kemudian membelah satu menjadi 2, kemudian membelah seterusnya dan seterusnya. Kemudian pada bakteri yaitu membelah menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Kemudian yang membelah eksponensial di mana itu 2, pangkatnya itu 2n, di mana 2 merupakan dan N merupakan jumlah bakterinya. Kemudian fase pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri terdiri atas 4 fase. Yang pertama, fase inisial, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase deklinasi. Pertama, fase inisial atau fase penyesuaian diri. Fase inisial atau fase mulainya pertumbuhan, mana pada grafiknya itu antara A dan B. Umumnya fase inisial ini terjadi selama 2 jam pada bakteri yang belum berkembang biak, dan hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan pada fase inisial. Jadi bakteri yang tidak kuat dan tidak dapat bertahan. Kemudian aktivitas metabolisme sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Jadi pada grafik dapat dilihat bahwa pada fase inisial ini jumlah bakteri akan menurun karena hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Kemudian selanjutnya itu fase eksponensial atau BC, di mana jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 4, dan seterusnya. Tetapi hanya sampai pada titik karena saat makanan yang semakin berkurang, sedangkan jumlah bakteri semakin banyak. Kemudian sisa metabolit yang beracun semakin banyak dan semakin bertambah banyak. Jadi pada fase eksponensial ini jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat. Grafiknya dapat dilihat pada B ke C itu dia meningkat dan bertambah banyak, dan waktu yang dibutuhkan itu dan meningkat dengan sangat cepat.
Kemudian fase ketiga itu fase stasioner atau fase statis, yang pada grafiknya dapat dilihat yaitu CTD, di mana tidak ada pergerakan, jadi dia statis, tidak dia tetap karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah bakteri yang mati. Dan pada fase stasioner ini terjadi kompetisi untuk memperebutkan makanan. Selanjutnya itu fase deklinasi. Grafiknya itu D ke E. Jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Pada grafiknya itu jelas bahwa di mana dia menurun jumlah bakterinya. Jumlah makanannya pun yang semakin sedikit, dapat terjadi bentuk abnormal, dan bakteri yang mampu berbentuk spora fase deklinasi dapat berlangsung lama, seperti pada bakteri Neisseria gonorrhea yang selama 72 jam. Selanjutnya itu reproduksi bakteri secara seksual, di mana tidak semua bakteri bereproduksi secara seksual. Yang bisa melakukan reproduksi seksual hanya terjadi pada bakteri yang satu famili, seperti pada Escherichia coli dan Shigella dysenteria. Kemudian peleburan bahan kromosom dari dua kuman, sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya. Kemudian berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi tiga, yaitu ada fisikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Jadi, kuman memiliki suhu optimum, yaitu suhu yang terbaik untuk dapat bertahan atau hidup, sedangkan suhu maksimal dan memiliki suhu maksimum, di mana suhu maksimal merupakan batas suhu tertinggi di mana bakteri dapat tumbuh, sedangkan suhu maksimum merupakan batas suhu di mana bakteri dapat tumbuh. Jadi dapat dilihat bahwa suhu maksimal bakteri dapat tumbuh yaitu antara 5 sampai, kemudian suhu optimumnya yaitu suhu yang terbaiknya itu 10 sampai 20 Celcius. Kemudian pada bakteri mesofilik dapat tumbuh pada kisaran 10 sampai 45. Jadi suhu maksimumnya itu 10, sedangkan suhu maksimalnya 45 Celcius. Di mana ketika melewati suhu 45 Celcius, maka bakteri tidak akan hidup. Sedangkan suhu optimumnya atau suhu yang terbaik untuk bakteri dapat hidup pada bakteri mesofilik itu suhu 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian pada termofilik suhu maksimalnya itu 80 Celcius, sedangkan suhu maksimumnya 25 Celcius. Sedangkan untuk suhu optimum pada termofilik yaitu 50 sampai 60 Celcius. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3. Ada kuman anaerob, kuman aerob, obligat, dan kuman fakultatif aerob. Di mana kuman anaerob merupakan kuman hidup tanpa oksigen, di mana oksigen toksik terhadap golongan kuman anaerob, golongan kuman. Jadi dikatakan kuman anaerob obligat. Contohnya itu pada Clostridium tetani. Kemudian yaitu kuman aerob obligat, merupakan bakteri yang hanya hidup dalam lingkungan O2 atau oksigen. Jadi bakteri yang hidup pada lingkungan yang memiliki oksigen, sedangkan dia akan mati jika tidak ada oksigen. Contohnya itu pada Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Kemudian yang ketiga, kuman fakultatif aerob adalah bakteri yang hidup dalam lingkungan baik dalam lingkungan yang memiliki oksigen maupun tidak. Jadi kuman fakultatif aerob merupakan bakteri yang dapat hidup pada lingkungan yang tidak memiliki oksigen maupun yang memiliki oksigen. Contohnya itu pada Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Kemudian yaitu keasaman atau pH. Keasaman atau pH, kebanyakan bakteri lebih banyak hidup dalam suasana netral, yaitu pH 7, atau sedikit basah, yaitu pH 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya bakteri dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen pada manusia pH-nya yaitu 6,8 atau 7,4. Itu sama dengan pH darah. Kemudian ada beberapa bakteri hidup pada suasana asam.
Misalnya yang hidup pada bakteri pada gusi manusia yaitu bakteri Streptococcus mutans. Sedangkan pada bakteri pada suasana basi contohnya itu Vibrio cholera. Selanjutnya itu berdasarkan sumber nutrisi, bakteri terbagi dua yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya, sumber bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuh. Bakteri autotrof dibagi menjadi dua, bakteri autotrof fotosintetik dan bakteri autotrof fotosintetik. Bakteri autotrof fotosintetik memperoleh energi dari cahaya. Di mana pembuatan makanan sendiri tanpa bantuan karena menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya untuk pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Kemudian bakteri autotrof fotosintetik memperoleh makanan dari cahaya, yaitu C6H12O6 diperoleh dari cahaya. Jadi autotrof kemosintetik merupakan bakteri yang dapat membuat makanan sendiri. Kemudian bakteri heterotrof merupakan bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat yang telah saya paparkan mengenai reproduksi bakteri, pertumbuhan bakteri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.